Istana Raja Naga, Bab 1. Seaside Water Township adalah kawasan perumahan terbaik di kota Yinzhou, dan harga rumah juga paling mahal di kota Yinzhou. Villa 2 lantai dengan luas 300 kaki persegi terletak di lokasi terbaik di Seaside Water Township. Zhang Xuan yang berusia 25 tahun merangkak di tanah, memegang kain putih di tangannya, memerasnya di ember di sampingnya dan dengan hati-hati menyeka lantai mahal di bawahnya. Di halaman villa, mobil Porsche, Ferrari yang diparkir itu berdebu. Ini terlihat mewah, tetapi tidak satupun dari mereka milik Zhang Xuan. Dia hanya berlebihan bagi keluarga Lin, menikah dengan raja pertama di kota Yinzhou, Presiden grup Lin, Lin Qinghan. Sebagai suami Lin Qinghan, di bulan dia menjadi anggota keluarga Lin, dia melakukan semua pekerjaan sebagai pelayan, dan tidak pernah tidur dengan Lin Qinghan, karena alasan sederhana bahwa Lin Qinghan memandang rendah dirinya. Satu-satunya milik Zhang Xuan di villa ini mungkin adalah sepeda yang sangat usang di halaman. Zhang Xuan mengenakan kaos putih, celana pantai, menyenandungkan lagu yang tidak dikenal di mulutnya, dengan ekspresi bahagia di wajahnya. View, 2 rumah lagi, tugas hari ini selesai. Aston Martin edisi terbatas global berhenti di depan villa. Mobil ini, seluruh kota Yinzhou, orang-orang yang mampu membeli, tetapi memenuhi syarat untuk membeli, tidak ada, bahkan keluarga Lin. Mobil turun seorang pria muda, mengenakan pakaian edisi terbatas Versace, dapat membeli pakaian semacam ini, yang memiliki posisi penting di negara ini. Pemuda itu melepas kacamata hitam di wajahnya, memperlihatkan wajahnya yang tampan, mendorong pintu dan berjalan ke kompleks villa, dan dengan pandangan sekilas melalui jendela besar dari lantai ke langit-langit, melihat Zhang Xuan, yang terbaring di tanah, cemberut dan mengelap lantai. Pemuda tampan itu menutupi dahinya, "Ya Tuhan, bos, kamu setidaknya orang yang dikenal sebagai setan oleh jurumu di dunia, tidak ingin berubah menjadi pembantu rumah tangga." "Oh tidak, saya harus mengatakan, ibu rumah tangga." Pemuda itu mendorong pintu, berjalan ke villa, dan menyalakan sendiri cerutu Gauzy Bakuba, aroma yang kaya tercium ketika cerutu dinyalakan. Merangkak di lantai, Zhang Xuan bahkan tidak melihat pria itu, terus menyeka lantai, berkata, "Kamu tahu, ini disebut cinta. Matikan rokokmu untukku, kau tahu, istriku tidak suka mencium bau asap." "Yo, apakah ini kata-kata yang keluar dari mulut perokok besar kita?" Pemuda tampan itu membaca sekilas, atau dengan jujur mematikan rokoknya, "Itu, bos, apakah Anda ingin pergi minum malam ini? Gadis dari keluarga kerajaan Swiss itu menelepon saya lagi hari ini, sangat ingin bertemu dengan Anda. Jika Anda setuju, dia akan mendarat di pesawat pribadinya di Yinzhou pada kesempatan pertama." "Kotoran, saya seorang pria dengan seorang istri, apa keluarga kerajaan Swiss, katakan padanya untuk tersesat." Zhang Xuan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, "Dan kamu, keluar dari sini, tidak bisakah kamu melihat aku menggosok lantai di sini?" Pemuda tampan itu menghela nafas, sungguh pria yang tidak berperasaan. "Yah, aku akan memberitahu cewek itu, bos, apakah kamu benar-benar akan menyerahkan segalanya? Seluruh dunia bawah tanah menjadi gila bulan ini setelah kamu menghilang. Omong kosong tentang menyerahkan segalanya." Zhang Xuan berdiri dari tanah dan menamparkan bagian belakang kepala pemuda tampan itu, "Orang tua sekarang, tapi aku memiliki seluruh dunia." Zhang Xuan berkata sambil mengarahkan jarinya ke dinding TV di ruang tamu, di mana ada foto pernikahan dia dan seorang wanita berdiri bersama. Wanita di foto itu, dengan riasan ringan, tersenyum sedikit, seolah-olah dia secantik malaikat. "Baiklah, baiklah, mereka mengatakan bahwa wanita yang jatuh cinta tidak memiliki kecerdasan. Saya melihat bahwa pria seperti itu, maka saya akan pergi dulu." Pemuda tampan itu menggelengkan kepalanya tak berdaya, keluar dari gerbang villa dan berjalan menuju Aston Martin edisi terbatas. Sambil membuka pintu mobil, pemuda tampan itu tiba-tiba memberi pukulan. "Benar bos, Anda memasukkan barang-barang berharga master serpa dan sampah-sampah ini ke dalamnya." "One Piece, kurasa serpa akan sangat patah hati saat melihatnya." Pemuda tampan menyenggol mobil-mobil mewah di halaman yang telah jatuh menjadi debu. "Omong kosong yang berharga, sepeda itu bukan hanya untuk dikendarai, kamu ingin mengirimmu." Zhang Xuan melambaikan tangannya dengan wajah ceroboh. "Lupakan." Pemuda tampan itu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak ingin mengendarai harga lelang 1,3 miliar dolar ini di jalan, ayo pergi bos." Aston Martin membunyikan raungan motor dan menghilang di depan villa. Zhang Xuan berjalan ke halaman, melihat sepeda usang dan bergumam pada dirinya sendiri, 1,3 miliar. Tidak seberharga sehelai rambut di kepala istriku. Setelah mengatakan itu, Zhang Xuan menendang sepedanya ke bawah, ponsel di sakunya berdering saat sepedanya jatuh ke tanah. Zhang Xuan mengeluarkan ponsel Huawei senilai 1.000 dolar ini dan melihatnya, ada pesan teks dengan konten berikut. "Dewa setan yang terhormat, keluarga kerajaan Saudi memohon kami untuk mengirim 10 pengawal untuk melindungi keselamatan anggota keluarga kerajaan, harganya 3 ladang minyak, Kementerian Luar Negeri beras." Zhang Xuan hanya memindai pesan teks tanpa menyelesaikan membaca konten dan menghapusnya, melihat ke lantai rumah villa dan berkata pada dirinya sendiri, "Sungguh, masih ada 2 kamar yang belum dihapus." Zhang Xuan memasukkan telepon ke saku celananya, dan sekali lagi berbaring di lantai, mengerutkan pantatnya, dan dengan hati-hati menyeka lantai. Ketika Zhang Xuan membersihkan villa, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Sebuah Mercedes-Benz melaju ke kompleks villa. Begitu Zhang Xuan mendengar suara mesin, dia segera berlari ke pintu villa. Mercedes GT merah menyala itu seindah cita, membuat orang tidak bisa menggerakkan mata, tetapi dikerdilkan oleh wanita yang turun dari mobil. Bahkan pecinta mobil yang rajin, saat ini, tidak akan memperhatikan Mercedes GT, tetapi perhatikan wanita itu.
Kemeja putih sederhana dengan rok hitam, karena wanita ini menjadi tidak biasa lagi, dengan kaki ramping sutra hitam seperti hadiah dari Tuhan yang sempurna, ramping, lurus. 3.000 sutra hitam tersampir di belakang kepala, wanita setiap langkah, akan membuat kepala rambut hitam ini bergetar. Kulitnya yang putih lebih lembut daripada bayi, dan wajahnya yang sempurna sangat sempurna. Ini adalah wanita sempurna yang menggabungkan temperamen, ketampanan, dan kekayaan. Jika harus mengatakan keindahan dari kekurangannya, mungkin ekspresi wanita itu dingin seperti es. Setelah wanita itu turun, dia bahkan tidak melihat Zhang Xuan berdiri di depan pintu villa, dan berjalan langsung ke pintu. Wah, Lin, kamu kembali. Zhang Xuan memandang wanita di depannya dengan wajah yang menyenangkan, pada awalnya siap untuk mengekspor nama karena wanita itu melihat dan mengumpulkan kembali. Lin Qinghan, manajer umum grup Lin, istri sah Zhang Xuan yang menerima lisensi sebulan yang lalu. Lin Qinghan begitu dia melihat Zhang Xuan, ada gelombang jijik di hatinya, dia membenci, ada dua jenis orang, mulut berminyak, dan malas, sangat kebetulan, keduanya, Zhang Xuan memperhitungkan. Di mata Lin Qinghan, Zhang Xuan adalah orang yang tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, menganggur, yang tidak mencari kemajuan, dan ingin menjalani kehidupan yang lebih baik daripada orang lain dengan bergabung dengan keluarga, mengambil gaji 20.000 yuan yang diberikan kepadanya oleh ayahnya. Setiap bulan, keluarga Lin adalah satu garis keturunan, untuk generasi ayah Lin Qinghan, melahirkan seorang putri, untuk mencegah dupa keluarga Lin terputus, hanya dapat menemukan seseorang untuk bergabung dengan yang berlebihan. Lin Qinghan tidak dapat mengerti, mengapa ayahnya memilih orang seperti itu, dia memprotes ayahnya berkali-kali, tetapi hasilnya tidak berguna. Tujuan utama perusahaan adalah memberikan solusi yang baik untuk masalah tersebut. Lin, hari yang sibuk ini lelah, teh telah diseduh untukmu. Dengan senyum yang menyenangkan di wajahnya, Zhang Xuan memberi Lin Qinghan secangkir teh panas. Bab 2. Lin Qinghan melihat senyum di wajah Zhang Xuan, jantungnya dibanjiri rasa mual, dia menyesali Zhang Xuan berkali-kali, menyikat toilet, menyeka lantai dengan lap, daripada halaman debu mobil sport, tapi juga tidak mengizinkan Zhang Xuan menyentuh, tidak mengizinkan Zhang Xuan merokok, terlalu banyak, bagaimanapun, Zhang Xuan tidak tahan terhadap ini sama sekali, mengatakan tidak merokok, beberapa kali, Lin Qinghan juga sengaja pulang lebih awal dari kerja, hanya untuk menangkap Zhang Xuan sedikit masalah. Dan kemudian mengusirnya, tetapi hasilnya berkali-kali membuat Lin Qinghan kecewa. Dia melihat sanjungan di wajah Zhang Xuan, dan sebuah ide muncul di hatinya. Hal pertama yang dapat Anda lakukan adalah mengambil segalanya, tidak tunduk, saya akan membiarkan Anda menderita. Memikirkan hal ini, Lin Qinghan bersandar di sofa dan berkata kepada Zhang Xuan dengan suara tanpa emosi, lelah, ambilkan aku baskom cuci kaki. Oke, Zhang Xuan tidak ragu sedetik pun dan segera berlari ke kamar mandi. Segera, bak air pencuci kaki yang cukup hangat dibawa ke Lin Qinghan oleh Zhang Xuan. Lin, cuci kakimu. Zhang Xuan berjongkok di depan kaki panjang dan ramping Lin Qinghan dan meletakkan baskom cuci kaki. Lin Qinghan menginjak sepatu hak tingginya, mengangkat kaki giok halus itu ke mata Zhang Xuan, dan berkata dengan nada merendahkan, kamu cuci untukku. Aku akan mencucinya untukmu. Zhang Xuan melihat sepasang kaki giok di depannya dan membeku selama 2 detik. Melihat ekspresi Zhang Xuan, mulut halus Lin Qinghan sedikit melengkung dan dengan dingin mendengus, apa, tidak. Jika kamu tidak mau, pergilah. Ya, tentu saja. Zhang Xuan mengangguk dengan penuh semangat, dengan senyum di wajahnya dan sedikit kegembiraan di hatinya. Tampaknya usahanya bulan ini tidak sia-sia. Ini adalah pertama kalinya kontak fisik dengan istrinya, atau inisiatifnya. Zhang Xuan dari membeku menjadi senyum di wajah perubahan ekspresi. Lin Qinghan melihat dengan jelas, di mata Lin Qinghan, sangat jelas untuk melihat orang ini, demi uang, apapun bisa dilakukan. Laki-laki, tidak takut miskin, tetapi takut tidak punya tulang punggung. Menurut pendapat Lin Qinghan, Zhang Xuan adalah tipe pria tanpa tulang punggung. Pria seperti ini, harus dipermalukan dengan kejam. Dia dengan sengaja mengangkat kaki gioknya yang halus, seolah menginstruksikan bawahan, cuci. Zhang Xuan memandangi sepasang kaki giok, stoking hitam di atas kaki, halus seperti sutra, dengan tarikan tangan yang lembut, sutra hitam dengan lipatan, sepanjang kaki panjang lurus ke bawah ini, stoking membelah kaki tanpa banyak halangan adalah Zhang Xuan menarik ke lutut. Stoking hitam membawa aroma samar, setelah melepas semuanya, kaki batu giok yang indah disajikan di depan mata Zhang Xuan, otot-ototnya lembut dan lembut, seperti berendam dalam susu murni setiap hari, jernih, adalah sebuah karya seni, seperti sepotong batu giok putih murni, adalah orang yang paling menuntut, tidak bisa memilih sedikit cacat. Lin Qinghan bersandar di sofa, dia bisa dengan jelas merasakan sepasang tangan kasar menggosok di bagian bawah kakinya, membawa ledakan kesemutan dan kenyamanan. Lin Qinghan memandang Zhang Xuan yang menekan kakinya di depannya, jijik di matanya bahkan lebih besar, dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pria, karena uang bisa begitu rendah hati, hanya menjijikkan. Lin Qinghan baru saja akan menendang Zhang Xuan dan menyuruhnya pergi, ketika dering ponselnya mengganggu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Panggilan itu dari sekretaris perusahaan Li. Lin Qinghan mengangkat telepon, tidak tahu apa yang dikatakan sekretaris Li di telepon, menyebabkan alis Lin Qinghan berkerut. Katakan padanya, jangan delusi. Lin, saya juga bukan kesemak lembut yang bisa dicubit siapapun. Lin Qinghan selesai, langsung membuang telepon ke samping, bersandar di sofa, jari-jari giok dengan lembut menggosok pelipisnya, merasakan ledakan gangguan, bahkan tendangan dari masalah Zhang Xuan untuk dilupakan. Pada saat ini,
Kehangatan dari bagian bawah kaki Lin Qinghan, di sepanjang kaki panjang yang lurus sempurna, menyebar ke atas, kehangatan yang nyaman ini, sehingga suasana hati Lin Qinghan yang mudah tersinggung merasakan sentuhan tenang, alis Willow yang berkerut erat juga melunak. Zhang Xuan meletakkan sepasang kaki giok di tangannya ke dalam baskom berisi air hangat, dengan hati-hati, digosok dan ditekan dengan hati-hati, dia memiringkan kepalanya dan mengangkat matanya, melihat penampilan Lin Qinghan yang mengerutkan kening, penampilan wanita itu, dan baru saja mengangkat telepon. Sehingga hati Zhang Xuan seekor binatang yang sedang tidur terbangun. Siapa yang memecahkannya? Siapa berani? Ini adalah pertama kalinya Zhang Xuan melihat tampilan Lin Qinghan ini. Sejak Zhang Xuan berusia 5 tahun, dia mengenal wanita di depannya ini. Ketika dia berusia 5 tahun, Zhang Xuan dan ibunya hampir mati membeku di jalan di musim dingin. Lin Qinghan melangkah keluar dari mobil ayahnya dan memberikan Zhang Xuan mantel katun dan uang tunai $100. Mantel katun itu mendapatkan Zhang Xuan dan ibunya melewati musim dingin, dan $100 memungkinkan Zhang Xuan membeli obat untuk mengurangi demam ibunya. Ketika Zhang Xuan berusia 7 tahun, dia keracunan makanan karena memakan makanan basi dari tempat sampah. Badan amal keluarga Lin mendanai penyelamatan 6 anak jalanan, termasuk Zhang Xuan. Ketika Zhang Xuan berusia 10 tahun, ia menghadiri sekolah amal yang didirikan oleh keluarga Lin, dan ibunya mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sekolah tersebut. Ketika Zhang Xuan berusia 14 tahun, ibunya didiagnosis menderita tumor ganas. Agar tidak menyeret Zhang Xuan ke bawah, ibunya meninggalkan catatan bunuh diri dan melompat turun dari lantai 7. Dalam catatan bunuh dirinya, ibunya memberitahu Zhang Xuan bahwa dia tidak dapat membangun kuburan untuk dirinya sendiri, tetapi dia harus membalas kebaikan keluarga Lin, yang tampaknya Zhang Xuan akan mati di jalanan pada usia 5 tahun, belum lagi. Sekolahnya, keluarga Lin menyelamatkan hidup Zhang Xuan 2 kali. Zhang Xuan telah lama bersumpah dalam hatinya bahwa dalam hidupnya, dia harus membalas kebaikan keluarga Lin, dan pada usia 5 tahun, gadis yang memberinya kemeja katun, seperti malaikat yang membawa cahaya, tinggal di hati Zhang Xuan. Ingatan Zhang Xuan, hanya senyum manis wanita ini, tidak pernah melihatnya mengerutkan kening seperti ini. Zhang Xuan menggosok telapak kaki Lin Qinghan, dia akrab dengan setiap titik tubuh manusia. Untuk bantuan Lin Qinghan, kontrol kekuatannya, bahkan pemijat profesional tidak dapat dibandingkan. Tanpa sadar, seluruh tubuh Lin Qinghan melorot, malas bersandar di sofa lebar, dia memang terlalu lelah, kantuk datang bersama dengan kenyamanan di kakinya. Lin Qinghan setengah berbaring di sofa empuk, posturnya membuat kemeja putih di depannya sedikit menumpuk di depan tubuhnya, kancing dan kancing kemeja, juga karena posturnya membuka mulut kecil, mata Zhang Xuan sedikit membaca, Anda dapat melihat melalui mulut kecil ini, Lin Qinghan perut rata itu, dan kemudian melihat ke atas, adalah pakaian intim hitam. Lin Qinghan sama sekali tidak menyadari apapun, kenyamanan datang dari bagian bawah kakinya, kantuk mental, biarkan dia tidur, mengeluarkan suara napas yang tenang, kepala rambut hitam berantakan berserakan di sandaran sofa, seperti dongeng tidur. Keindahan sebagai indah. Zhang Xuan dengan hati-hati untuk pijat Lin Qinghan, seringkali orang menjaga postur setengah jongkok selama lebih dari 15 menit, kaki akan mati rasa, tak tertahankan. Zhang Xuan jongkok selama lebih dari setengah jam, lalu dengan lembut mengeringkan sepasang kaki giok Lin Qinghan, perlahan letakkan di sofa, dan temukan selimut handuk untuk penutup Lin Qinghan. Bab 3. Melihat waktu, sekarang jam 7 sore, Zhang Xuan berjingkat keluar dari villa, menutup pintu dengan hati-hati, menginjak sepasang sandal jepit, mengendarai sepeda usang, keluar dari kompleks villa. Saat mengendarai sepedanya, Zhang Xuan mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan telepon. Bos, bukankah kamu melakukan ibu rumah tanggamu? Mengapa kamu ingin memanggilku? Sebuah suara laki-laki terdengar di ujung telepon, itu adalah pemuda yang datang ke villa sore ini untuk mencari Zhang Xuan. Cari tahu untukku jika seseorang telah mengacaukan istriku hari ini. Suara Zhang Xuan membawa kemarahan yang tak terselubung. Oke bos, jangan tutup teleponnya, aku akan menyuruh seseorang memeriksanya untukmu sekarang. Zhang Xuan bisa mendengar pidato pemuda tampan itu melalui telepon dan suara keyboard berdering. Kurang dari 30 detik, pemuda tampan itu berbicara lagi. Bos, tahu, Grup Lin dan Grup Zhou bekerja sama untuk mengembangkan sebidang tanah. Hasil Grup Lin untuk dijadikan bagian dari investasi. Zhou tiba-tiba secara sepihak mengakhiri kerjasama. Manajer umum Grup Zhou bertanya, biarkan ipar perempuannya pergi ke gedung Zhou sendirian malam ini selama 1 malam. Jadi mungkin untuk mempertimbangkan kelanjutan kerjasama. Urat tangan Zhang Xuan langsung meledak. Kata-kata itu menunjukkan kemarahan yang tak terselubung, tepat dengan ide istriku. Dia ingin mati. Dalam 10 detik, kirimkan saya lokasi dan foto Zhou, itu saja. Tepat setelah Zhang Xuan menutup telepon, informasi lokasi dikirim. Manajer umum Grup Zhou, sekarang berada di rumah Zhou. Bangunan Zhou, terletak di selatan pusat kota Yinzhou, ada 11 lantai, lantai atas kantor presiden. Manajer umum Zhou Su yang berusia 30 tahun mengenakan kemeja, duduk di kursi bos yang lebar, minum sumur naga terbaik. Dia melihat layar komputer di depannya, di atas menunjukkan gambar Lin Qinghan. Melihat wanita cantik tanpa celah di foto, mata Zhou Su memancarkan senyum gelap dan berkata pada dirinya sendiri, bermain denganku. Saya ingin melihat seberapa mampu Anda Lin Qinghan, apakah Anda terus mempertahankan bagian Anda dari cadangan, atau membiarkan 1 miliar yang Anda investasikan sia-sia. Zhou Su dengan sengaja menaungi Lin Qinghan di tanah, dan dengan jelas menjelaskan kepada Lin Qinghan bahwa jika dia ingin melanjutkan pengembangan tanah, dia akan datang dan tidur dengan saya, Zhou Su, untuk 1 malam. Zhou Su mencicipi naga dengan baik dan melihat waktu, dia berpikir bahwa dalam 3 jam paling banyak, wanita sempurna akan muncul di depannya dan berada di bawah belas kasihannya. Oh,
Ya, saya mendengar bahwa dia juga menikah, tetapi tampaknya telah menemukan pecundang sebagai suami, ketika Anda selesai bermain dengannya, dan kemudian pergi untuk berbicara dengan suaminya yang pecundang. Lihat pecundang seperti itu, tidak berani menempatkan kentut untuk dirinya sendiri. Suara, bang, tepat ketika Zhou Su tenggelam dalam fantasinya yang indah, pintu kantornya ditendang terbuka dari luar. Suara itu mengejutkan Zhou Su, yang melihat seorang pria muda mengenakan tank top putih dan celana pantai muncul di depannya. Zhou Su bahkan tidak memikirkannya dan mengutuk, "Apa yang kamu, keluar dari sini. Pria yang menginginkanmu mati." Zhang Xuan bergegas dalam satu langkah, sebelum Zhou Su bisa bereaksi, tangan Zhang Xuan telah menjambak rambut pendek Zhou Su, dan menabrak meja kayu solid di depannya, mengeluarkan suara benturan, bang, bang, bang. Zhou Su bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, dia merasakan sakit yang tajam seperti merobek dahinya, rasa sakit itu membuatnya pingsan, kehangatan tersisa di sepanjang dahi, menodai matanya, itu adalah darahnya. Zhang Xuan mengambil rambut pendek Zhou Su dan dengan santai melemparkannya ke samping. Zhou Su, yang beratnya lebih dari 180 pon, dengan mudah dilempar ke samping dari kursi bos oleh Zhang Xuan. Zhou Su mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya, darah di tangannya membuatnya marah, dari lahir sampai sekarang, tidak ada yang berani melakukan ini pada dirinya sendiri. Zhou Su menatap Zhang Xuan dengan tatapan sinis dan menggertakkan giginya, "Nak, apakah kamu ingin mati?" "Heh." Zhang Xuan tertawa ringan saat dia mengangkat tinjunya dan mengarahkannya ke meja kayu solid di depannya, menghancurkannya dengan keras. Kelopak mata Zhou Su melonjak, dan dia dengan jelas melihat bahwa meja kayu solid, yang tebalnya 10 cm, dilubangi oleh pria di depannya ini. Ini penuh dengan kekuatan tinju, biarkan Zhou Su menelan ludah, tinju seperti itu mengenai tubuhnya, apa konsekuensinya? Memikirkan hal ini, Zhou Su sedikit takut, "Siapa kamu?" "Saya bertanya pada diri sendiri untuk tidak pernah memprovokasi Anda." Zhang Xuan mengulurkan dua jari ke Zhou Su, "Siapa aku tidak penting, sekarang kamu diberi dua pilihan. Pertama, singkirkan taktik menjijikkan yang kamu gunakan melawan grup Lin. Kedua, aku akan membunuhmu sekarang, pilih." Zhou Su, yang awalnya penuh ketakutan akan kekuatan yang ditunjukkan Zhang Xuan, setelah mendengar kata-kata ini, sentuhan ketakutan di hatinya hilang. "Hehe, jadi itu adalah seseorang yang ditemukan Lin." Zhou Su tampak santai dan meluruskan kerah bajunya yang longgar, bangkit dari tanah, mengambil tisu dan menyeka darah dari dahinya, dan berkata kepada Zhang Xuan, "Bagaimana jika saya mengatakan tidak? Anda ingin membunuh saya, lalu ayolah, saya akan melihat apakah uang yang Lin berikan kepada Anda sepadan dengan hidup Anda. Anda pikir Anda dapat membunuh saya dan Anda akan aman." Zhou Su tidak peduli dengan ancaman Zhang Xuan. Zhang Xuan juga menunjukkan ekspresi kesadaran fajar karena kata-kata Zhou Su, "Oh ya, Anda benar-benar mengingatkan saya, membunuh untuk membayar nyawa, lalu bagaimana dengan ini? Saya akan memberi Anda kondisi yang berbeda, baik akhiri trik Anda, kembali menarik Lin, atau saya menghancurkan apa yang disebut kelompok Zhou milik Anda. Anda memiliki 1 menit untuk memilih, jika Anda tidak memilih dalam 1 menit, saya akan default Anda ke yang kedua, jam dimulai." "Heh." Zhou Su tidak bisa menahan tawa, mengukur Zhang Xuan dengan celana pantai tank top putih, "Nak, kamu hidup dalam mimpi. Menghancurkan Zhou saya, dengan Anda pikir, dunia ini, bergantung pada kepalan tangan untuk berbicara. Anda bisa bertarung, saya menelepon, juga akan membiarkan Anda tidak melihat matahari besok." Set, Zhang Xuan memberi Zhou Su gerakan tanpa suara, dia memutar telepon, berkata ke telepon, "Ya. 50 detik kemudian, saya akan menghancurkan grup Zhou ini jika saya tidak menghubungi Anda, ada banyak cara, Anda memilih sendiri." Rumput, berpura-pura, Zhou Su menendang kursi bosnya dengan keras, meskipun dia berpikir bahwa pemuda itu sekarang berperilaku seperti badut, tetapi penampilan dan nada suara pihak lain yang tidak menempatkan Zhou di matanya, tetapi masih membuatnya sangat tidak puas. "Nak, meskipun aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku juga memberimu dua pilihan. Pertama, cepat dan bersujud padaku 3 kali dan keluar dari kantorku. Kedua, aku akan membuatmu terbunuh sekarang, dan pasti tidak akan membayar untuk hidup Anda, pilihan Anda." Mata Zhou Su menunjukkan aura sengit dan menatap Zhang Xuan, "Aku memberimu 30 detik. 30. Hitung mundur terdengar, dari Zhang Xuan. Bab 4. 30 detik tersisa sebelum Zhang Xuan memberi Zhou Su 30 detik untuk mempertimbangkan, dan 30 detik tersisa sebelum Zhou Su memberi Zhang Xuan 30 detik untuk dipertimbangkan. 20 detik, "Nak, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berpura-pura denganku." Zhou Su menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri, mengambil isapan yang indah, dan mengangkat pergelangan tangan kirinya, melihat Omega di tangannya, 10 detik lagi. Zhang Xuan dengan santai berjalan ke sofa resepsionis kantor dan duduk, diam-diam memperhatikan di mana Zhou Su menghitung mundur. 5 detik, Zhou Su memiliki senyum dingin di wajahnya. Zhang Xuan menyilangkan kakinya, meletakkan tangannya di belakang kepalanya, dan dengan malas setengah berbaring di sofa. Zhou Su melihat arlojinya, "Waktunya habis, Nak, itu adalah pilihanmu sendiri untuk menemukan kematian, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan." Zhou Su baru saja akan mengambil ponselnya di desktop dan memanggil pengawalnya untuk memberi pelajaran kepada anak yang tidak tahu berterima kasih ini ketika ponselnya berdering lebih awal. Peneleponnya adalah Tuan Zhao, mitra terbesar dari grup Zhou, dan dapat dikatakan bahwa jika saluran telepon Zhou hilang, Tuan Zhao, pendapatan akan menyusut 2/3. Zhou Su mempertimbangkan pro dan kontra dan memutuskan untuk menerima telepon Tuan Zhao terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, berurusan dengan anak yang berani dan melanggar hukum jauh lebih penting daripada bisnis Tuan Zhao.
Zhou Su baru saja mengangkat telepon, sebelum dia sempat mengucapkan kata halo, dia mendengar suara Tuan Zhao di telepon penuh amarah. Zhou, Anda mengacaukan orang, jangan melibatkan saya, kerjasama kami, dihentikan. Dududududu, Zhou Su mendengarkan nada sibuk di telepon, sedikit membeku, situasi apa? Kerjasama Zhou dan Zhao telah 6 tahun, selalu saling menguntungkan, bagaimana tiba-tiba membuat keributan seperti itu hari ini, dan Zhao mengatakan dia telah mengacaukan pria besar itu, melibatkannya. Sebelum Zhou Su sempat memikirkannya, telepon rumah di mejanya berdering lagi dengan panik. Zhou Su memiliki firasat buruk di hatinya dan mengambil telepon rumah. Zhou, itu tidak baik. Situs web resmi perusahaan diserang oleh sejumlah besar peretas, sekarang lumpuh total, semua harga barang yang dijual online semuanya menjadi satu bagian, ribuan pesanan dilakukan dalam beberapa detik, kerugian kami mencapai setidaknya 100 juta. Sebelum Zhou Su sempat menjawab, pintu kantor didorong terbuka oleh sekretaris, hanya untuk melihat sekretaris wanita penuh dengan laporan panik. Tuan Zhou, 3 perusahaan yang akan bernegosiasi dengan sukses tiba-tiba menolak untuk bekerja sama dengan kami, mengatakan bahwa tidak perlu bekerja sama dengan perusahaan yang akan bangkrut. Cincin ding-ding, telepon kuno berdering tajam di telinga Zhou Su. Telepon ini, hanya beberapa orang yang dapat menelepon, setiap kali Anda menggunakan telepon ini, tidak ada yang penting. Wajah Zhou Su jelek saat dia mengangkat telepon. Zhou, itu tidak baik, saham perusahaan ditekan dengan keras oleh konsorsium misterius, pihak lain memiliki modal yang kuat, dan lebih suka kehilangan uang, tetapi juga menghancurkan harga saham kami dengan 11 poin, ini sengaja mengacaukan kami menurut pendahuluan perkiraan, kerugiannya sekarang mencapai 2,7 miliar, dan setiap detik meningkat. Apa? Satu persatu, panggilan telepon, serta laporan sekretaris, membuat Zhou Su benar-benar panik. Ponsel Zhou Su berdering lagi, itu adalah ayah Zhou Su yang menelepon. Ayah Zhou Su meraung di telepon, bajingan, apa yang telah kamu lakukan? Beberapa kakak laki-laki saya semua menelepon dan menyarankan saya untuk melarikan diri, berkata bahwa kamu telah mengacaukan orang yang salah. Zhou Su membuka mulutnya, matanya tiba-tiba menyapu Zhang Xuan yang duduk di sofa. Melihat pria muda yang mengenakan celana pantai tank top putih, Zhou Su tiba-tiba menyadari sesuatu. Itu kamu, ini semua ulahmu, itu semua kamu. Zhou Su menunjuk Zhang Xuan, jari-jarinya gemetar, senyum main-main di wajah pihak lain membuatnya merasa takut. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu aku? Zhang Xuan tersenyum tipis, aku memberimu 2 jalan, itu adalah pilihanmu sendiri. Di kantor, telepon berdering dengan panik, membuat Zhou Su merasa sangat keras, dan dia bertanya seperti orang gila, apa yang kamu lakukan? Bukankah aku bahkan membiarkanmu membuat pilihan? Zhang Xuan mengulurkan ibu jari kecil kanannya dan menarik telinganya. Dering telepon, berita yang dibawakan oleh para manajer dari berbagai departemen, membuat Zhou Su hampir pingsan, dia benar-benar mengerti bahwa orang di depannya ini, sama sekali tidak mampu menahan diri, dia tidak bercanda dengan dirinya sendiri ketika dia mengatakan bahwa dia menghancurkan Zhou. Jika Anda tidak menyerah, Zhou benar-benar akan hilang. Kemampuan untuk melakukan hal-hal ini dalam waktu singkat, energinya, jauh melampaui imajinasinya sendiri. Zhou Su memandang pria yang setengah berbaring di sofa, pada saat ini di matanya, pemuda ini, seperti iblis dari neraka, dapat dengan mudah menghancurkan dirinya sendiri. Dering telepon yang tak henti-hentinya menghancurkan hati Zhou Su, dia tersandung dan berlari ke Zhang Xuan, berlutut di tanah dengan dengan permohonan di matanya, saya setuju. Saya setuju untuk semuanya, tolong beri saya tangan yang lebih tinggi. Zhang Xuan menjentikkan jarinya, jika kamu begitu baik, itu akan lebih baik. Dalam tatapan penuh harap Zhou Su, Zhang Xuan mengeluarkan ponselnya, menelepon, dan berkata cukup di telepon. 10 detik kemudian, Zhou Su mengangkat telepon lagi, dan mendapat laporan bahwa peretas yang menyerang situs web resmi perusahaan telah pergi sendiri, dan konsorsium misterius yang menekan saham perusahaan telah berhenti melakukannya, dan dalam waktu singkat. Perusahaan kehilangan total hampir 800 juta, tidak termasuk mitra yang telah mengakhiri kerja sama mereka dengan Zhou, dan jika semuanya dihitung, kerugian Zhou kali ini, melebihi 200 juta. Punggung Zhou Su telah basah oleh keringat dingin, matanya ketakutan melihat pria di depannya, ini adalah sebuah kata, dapat menghancurkan pria besar Zhou, apa identitasnya? Orang seperti itu, di negara ini, dan berapa banyak yang dapat ditemukan. Kelompok Lin, bahkan menemukan orang seperti itu untuk membantu. Zhou, Anda jijik tangan Lin, juga tidak bisa begitu dilupakan. Besok pagi, saya ingin tahu berita bahwa Anda pergi ke Lin untuk mengakui kesalahan Anda. Kompensasi yang diperlukan, juga tidak bisa kurang. Jika siang Anda tidak mengakui kesalahan Anda dengan benar dengan Tuan Lin, saya percaya bahwa hasilnya adalah apa yang tidak ingin Anda lihat. Zhang Xuan bangkit, menepuk celananya, dan memandang Zhou Su seolah-olah dia sedang melihat jangkrik tahi lalat. Zhou Su buru-buru mengangguk ketakutan dan menjawab, ya, pasti. Tentu saja, bagus, mengetahui kesalahanmu dan bisa berubah adalah anak yang baik. Zhang Xuan mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Zhou Su. Tindakan yang sangat menghina seperti itu membuat Zhou Su tidak berani sedikit tidak senang, dan malah mencoba tersenyum. Setelah menyelesaikan masalah ini, Zhang Xuan meninggalkan gedung Zhou, naik sepedanya, menyenandungkan lagu kecil dan kembali ke villa, melihat Lin Qinghan masih tertidur di sofa, memandangi penampilan tenang wanita itu, sentuhan sayang di mata Zhang Xuan. Maju, memegang wanita itu dalam pelukannya dalam posisi pelukan putri, dan perlahan-lahan berjalan ke atas ke kamar tidur. Keesokan harinya, Lin Qinghan dibangunkan oleh sinar matahari yang menyilaukan, dia meregangkan punggungnya, untuk pertama kalinya, dia merasa tidurnya sangat nyenyak.
Jam yang tergantung di dinding, jarum jam menunjuk ke posisi 10, membuat Lin Qinghan berseru kaget. Bab 5. Lin Qinghan buru-buru memanjat dan bergegas keluar dari pintu kamar, tepat pada waktunya untuk melihat Zhang Xuan yang sedang berbaring di lantai menggosok lantai. Ketika Lin Qinghan melihat Zhang Xuan juga kebetulan menoleh dan melihat Lin Qinghan, tersenyum sedikit pada Lin Qinghan, "Tuan. Lin, kamu sudah bangun." Lin Qinghan mengerutkan kening, "Ini jam 10, kenapa kamu tidak membangunkanku?" Zhang Xuan tersenyum main-main, "Tuan. Lin, kamulah yang mengatakan kamu tidak akan membiarkanku masuk ke kamarmu." Ekspresi Lin Qinghan membeku, tidak bisa berkata apa-apa, dia memang mengatakan hal seperti itu. Tiba-tiba, Lin Qinghan memikirkan sesuatu, wajah cantik tiba-tiba menjadi dingin, "Aku ingat, aku tertidur di sofa kemarin, kan? Kenapa aku terbangun di kamar tidur pagi ini?" Zhang Xuan menghadapi ekspresi main-main yang membeku, menggaruk bagian belakang kepalanya dengan tangannya, tertawa kering, "Haha, aku melihatmu tidur di sofa kemarin, jadi aku membawamu ke kamar tidur, tetapi kamu dapat yakin bahwa aku pasti melakukannya. Tidak melakukan sesuatu yang luar biasa." Karakter Zhang sangat kuat, memegang. Lin Qinghan menangkap kata ini, orang di depannya ini, benar-benar memeluk dirinya sendiri. Lin Qinghan tanpa sadar memeriksa pakaiannya, ketika dia menemukan bahwa pakaiannya belum tersentuh, maka dia merasa lega. "Bisnis perusahaan masih sedikit sibuk, jadi saya sudah menyiapkan pencuci muka dan pasta gigi untuk Anda." Lin Qinghan juga jelas bahwa sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini dengan Zhang Xuan, bisnis perusahaan adalah yang paling penting. Dengan kaki panjang, Lin Qinghan buru-buru mencuci, lalu membuka pintu dan berlari keluar. Zhang Xuan melihat ke belakang Lin Qinghan saat dia pergi, dan senyum sayang muncul di wajahnya. Lin Qinghan mengendarai Mercedes GT merah, cemas di dalam hatinya. Pagi ini, dia harus sibuk berurusan dengan tanah dengan kerja sama Zhou, tetapi tidur sampai setelah jam 10, sungguh kesalahan. Lobi lantai pertama grup Lin, Zhou Su mengenakan pakaian formal, kepala terbungkus kain kasa, penuh kecemasan menunggu di sini. Lihat waktu, sudah pukul 10.30, setengah jam hingga siang, tetapi Tuan Lin belum datang. Zhou Su dengan jelas ingat apa yang dikatakan pria kejam kemarin, jika dia tidak meminta maaf pada siang hari, dia akan benar-benar mati. Ayah Zhou Su, Zhou Ping juga berdiri di sini dengan ekspresi serius. Peristiwa kemarin, dia mendengarkan putranya dengan seksama, dan mengetahui bahwa pihak lain hanya panggilan telepon, hampir menghancurkan seluruh Zhou, membiarkan hati Zhou Ping bergetar, tetapi juga mengajar putranya pelajaran yang bagus, sehingga dia tidak boleh memprovokasi sedikit ketidakpuasan Lin. Pada saat ini, Mercedes GT merah dengan raungan berhenti di pintu masuk grup Lin. Saat dia melihat Mercedes, wajah Zhou Su dipenuhi dengan kegembiraan dan buru-buru menyapanya, dan Zhou Ping juga dengan cepat mengikuti, meremas senyum di wajah tuannya yang serius. Begitu Lin Qinghan, yang mengenakan setelan profesional, turun dari mobil, dia melihat Zhou Su, yang berjalan dengan senyum di wajahnya, dan kain kasa yang melilit kepalanya membuat Lin Qinghan bingung. Lin, aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama, kamu akhirnya di sini." Zhou Su mencoba yang terbaik untuk terlihat sopan, dan ketika dia berbicara, tubuhnya sedikit tertunduk, menempatkan dirinya dalam posisi rentan. Lin Qinghan bingung dengan sikap Zhou Su yang tiba-tiba, kemarin dia juga belajar dari telepon, orang di depannya ini, membiarkan dirinya pergi ke gedung Zhou sendirian. Lin Qinghan aneh-aneh, tapi bicaranya tidak sopan, senyum menghina. "Dia, Tuan Zhou, kemarin saya takut mengecewakan Anda, jika Anda benar-benar berpikir Lin saya adalah kesemek yang lembut, apa trik untuk membuatnya novel debu merah hujan asap www.jinsiwe.net dan kemudian menjijikkan artinya?" Lin Qinghan juga selanjutnya. "Jenderal Lin, sebelum Zhou seseorang memiliki mata untuk tidak mengetahui gunung, kemarin orang itu telah mendidik saya dengan keras, Anda akan bermurah hati. Maafkan saya kali ini adalah kepemilikan tanah. Pagi ini telah membiarkan semua orang dipindahkan atas nama Lin Anda, termasuk 2 area perumahan yang Anda lihat terakhir kali. Saya juga mengatur orang untuk melakukan formalitas, dalam beberapa jam akan dikirim ke Anda jika Anda masih puas. Tolong beritahu orang besar yang telah saya lakukan semua yang dia minta untuk saya lakukan." Zhou Su, seteguk Anda ini, tidak hanya meminta maaf kepada Lin Qinghan, tetapi juga memberikan sebidang tanah yang kedua belah pihak bekerja sama, dan juga melampirkan 2 area perumahan sebagai hadiah kompensasi, hanya untuk membiarkan Zhang Xuan melihat ketulusannya. Zhou Ping juga mengatakan hal-hal baik kepada Lin Qinghan, mengatakan bahwa keluarga Zhou dan Lin adalah teman keluarga, dan bahwa putranya telah menyebabkan semua masalah ini, jadi saya harap Lin Qinghan tidak akan menyalahkannya. Lin Qinghan melihat sertifikat tanah yang diserahkan oleh Zhou Su, di mana semua orang telah menulis nama mereka, dan itu dicap dengan segel baja dari departemen terkait, yang tidak dapat dipalsukan sama sekali, dan apa yang terjadi di hadapannya. Mata memberi Lin Qinghan perasaan tidak nyata yang kuat, tetapi fakta bahwa itu terjadi tepat di depan matanya, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Lin Qinghan menangkap maksud dari kata-kata Zhou Su, dia berkata, "Kemarin, seseorang, sulit mendidiknya, membantu dirinya sendiri. Siapa orang itu? Lin, apakah Anda melihat bahwa Anda masih puas?" Zhou Su dengan hati-hati, bertanya dengan ragu, dia tidak merasa terlalu rendah hati sama sekali. Kemarin energi orang itu, dia telah benar-benar melihat, hanya ada ketakutan di hatinya, dia mengerti bahwa modal arogannya, di depan orang itu, tidak ada apa-apanya. "Oke, saya tahu, tidak perlu memberi saya tanah dan tempat tinggal Anda, saya hanya berharap pada kerjasama berikutnya, Anda tidak akan melakukan hal yang menjijikkan lagi." Lin Qinghan tidak menerima hadiah kompensasi Zhou Su, karena dia tidak tahu siapa yang membantu dirinya sendiri, dan sama sekali tidak pantas menerima hadiah besar ini.
Ketika Zhou Su mendengar bahwa Lin Qinghan tidak akan menerima hadiah kompensasinya, wajahnya tiba-tiba menjadi pahit, "Tuan Lin, terimalah," kata orang itu kemarin, "jika hadiah kompensasi tidak pada tempatnya, saya akan sengsara, kasihanilah saya dan terimalah." Sikap Zhou Su membuat Lin Qinghan benar-benar kehilangan kata-kata. Kasihan dia, menerima tanahnya senilai lebih dari $1 miliar secara gratis. Kata-kata Zhou Su, jika orang lain mendengarnya, mereka pasti akan berpikir bahwa Zhou Su gila. Lin Qinghan melihat tatapan memohon Zhou Su dan tahu dia tidak bisa menolak. "Lupakan saja, mari kita terima dulu, dan kemudian mengembalikan hadiah itu ketika kita tahu siapa yang membantu kita." Memikirkan hal ini, Lin Qinghan memberitahu Zhou Su bahwa dia akan membiarkan sekretarisnya mengurus hal-hal ini, dan setelah itu dia bergegas ke atas. Lin Qinghan duduk di kantornya dan melihat ke jendela besar dari lantai ke langit-langit, di mana dia bisa melihat ke bawah ke seluruh CBD kota Yinzhou. Memikirkan semua yang baru saja terjadi, Lin Qinghan masih tidak bisa mempercayainya. Hal yang membuatnya sakit kepala telah diselesaikan dengan sangat fantastis. Siapa yang membantu dirinya sendiri? Lin Qinghan berpikir sebentar, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Untungnya Lin Qinghan bukan orang yang sok, beberapa hal tidak dapat dipikirkan untuk saat ini, jadi jangan memikirkannya. Tumpukan sakit hati terbesar di hati sudah berakhir, biarkan suasana hatinya sangat tenang. Pada saat ini, pintu kantor diketuk. "Silakan masuk," Lin Qinghan berkata ke pintu kantor. Orang yang datang di pintu adalah seorang wanita dengan kulit gandum. Dia mengenakan pakaian olahraga longgar berwarna merah dan biru. Usianya terlihat hampir sama dengan Lin Qinghan, sekitar 23 tahun, dengan tinggi 1,6 meter dan rambut pendek. Wanita ini berdiri di sana seolah-olah dia adalah seekor citah yang mampu memberi kekuatan kapan saja. "Halo Tuan Lin, perkenalkan dirimu, namaku Jiang Jing, ayahmu memintaku untuk melindungimu." Begitu kata-kata Jiang Jing jatuh, telepon Lin Qinghan berdering. Itu adalah panggilan ayahnya. Bab 6. Panti Asuhan Anggur Musim Semi Kota Yinzhou. Anak-anak sederhana sedang bermain di halaman hijau. Di halaman, Qin Rou, mengenakan gaun putih panjang, duduk bersila, dengan rambut panjang tersampir di belakang kepalanya, warna hitam pekat kontras dengan gaun putihnya. Dia mengenakan mahkota bunga di kepalanya yang telah disiapkan anak-anak untuknya, dan gaun putih panjangnya tersebar di halaman, seolah-olah dia adalah peri di hutan. "Saudari Qin Rou, aku juga ingin permen." Seorang anak berkepala harimau berlari ke arah Qin Rou dan tersenyum hangat padanya. "Harimau kecil, kamu tidak bisa makan permen lagi." Qin Rou mengulurkan lengan batu gioknya dan mengusap kepala harimau kecil itu, matanya penuh kasih sayang. Seorang nenek tua dengan rambut putih tertunduk, tersenyum ramah ketika dia datang dari samping. "Rou kecil, kamu terlalu dimanjakan dengan anak-anak ini." Senyum manis muncul di wajah Qin Rou, seindah bunga mekar penuh. "Presiden Rui, saya senang ketika saya melihat anak-anak bahagia. Omong-omong, yang bernama Zhang Xuan, apakah dia sudah di sini?" Baru tiba, Din Cui menunjuk ke samping, di gazebo kayu buatan. Zhang Xuan duduk di sana sendirian, melihat ke depan. Din Cui melihat penampilan Zhang Xuan dan menghela nafas, jejak intoleransi melintas di matanya yang baik. "Hei, anak ini, dia tidak pernah bisa keluar dari hatinya sendiri." Saat itu ibunya bunuh diri dengan melompat dari gedung jadi karena tidak menyeretnya ke bawah, dia telah menyalahkan dirinya sendiri untuk ini. Tatapan Qin Rou mengikuti jari Din Cui, dia menatap wajah samping Zhang Xuan. Dari pria ini, dia selalu bisa merasakan suasana kesedihan, di matanya yang dalam, seolah menyembunyikan banyak cerita, jadi Qin Rou tidak ingin menjelajah. Tetapi setiap kali dia ingin mencoba berbicara dengan orang ini, selalu merasakan sisi lain dari dinginnya penolakan. Keluarga Qin Rou kaya, wajahnya indah, temperamennya luar biasa, dia adalah dewi hati banyak orang, ditambah dia baik dan tidak meminta imbalan apapun untuk mendanai panti asuhan Springfin, jadi dia memiliki banyak pelamar. Sebulan yang lalu, Qin Rou bertemu Zhang Xuan. Ketika dia melihat Zhang Xuan duduk sendirian di gazebo kayu yang tenggelam dalam pikirannya, hatinya hanya merasa bahwa pria ini berpura-pura menjadi bawang putih, bermain dalam. Tapi sekarang, Qin Rou tidak berpikir begitu lagi, dia mendengar dekan menceritakan kisah pria itu dan mengerti mengapa dia duduk di gazebo itu, yang pernah dia dan ibunya bangun bersama. Zhang Xuan dia, adalah anak yang baik. Barusan dia memberi saya 20.000 yuan, tidak peduli bagaimana saya menolak, dia bersikeras memberikannya kepada saya. Hidup anak itu sudah buruk, tetapi masih berpikir untuk melakukan sesuatu untuk panti asuhan. Petik 2. Din Cui menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Jika panti asuhan didanai oleh orang-orang baik sepertimu, aku tidak akan melihat ibunya meninggal dan tidak melakukan apa-apa." Tatapan Qin Rou tertuju pada Zhang Xuan, yang mengenakan kios seperti itu, tetapi menyumbangkan 20.000 ke panti asuhan. "Saudara Zhang Xuan, ayo bermain bersama." Seorang gadis berusia 3 tahun berlari ke Zhang Xuan dan berkata dengan suara seperti susu, menarik kaki celana Zhang Xuan dengan tangan kecilnya. "Tentu, apa yang ingin dimainkan Yin Yin?" Zhang Xuan mengambil gadis kecil itu, melemparkannya ke atas dan menangkapnya, dengan senyum di wajahnya. Senyum tulus Zhang Xuan hanya akan ditampilkan di dua tempat, pertama, di depan Lin Qinghan, dan kedua, di panti asuhan. Yin Yin ingin bermain angkat tinggi. Gadis kecil itu terkikik, matanya yang besar menyipit menjadi celah, seperti gigi bulan yang melengkung. Qin Rou, yang sedang duduk di halaman, tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat senyum tulus Zhang Xuan. Dia dapat melihat bahwa pria ini benar-benar menyukai anak-anak ini, tidak seperti para pelamarnya sendiri yang dengan sengaja menunjukkan penampilan menyukai anak-anak untuk menyenangkan diri mereka sendiri.
Zhang Xuan bermain dengan gadis kecil itu sebentar, telepon di sakunya berdering. Zhang Xuan melihat itu adalah pemuda tampan dari kemarin. Dia meletakkan Yin Yin di tanah dan membiarkan Yin Yin bermain sendiri, lalu berjalan ke samping dan mengambil di telepon. Ada apa? Suara pemuda tampan di telepon itu sedikit kasar. Bos, mendapat kabar bahwa ada pembunuh yang siap menyerang kakak ipar hari ini. Pembunuh. Zhang Xuan mengepalkan dua kata ini. Pada saat ini, di seberang telepon, pria muda yang tampan dapat merasakan sedikit kedinginan. Dia tidak tahu mengapa bos begitu khawatir tentang presiden wanita kota perak, tetapi dia jelas, para pembunuh itu, mati. Beberapa detik hening di telepon, Zhang Xuan berbicara lagi, "Oke, saya tahu, Anda tidak hanya mengirim orang keluar, saya akan menyelesaikan masalah ini, itu saja." Zhang Xuan menutup telepon, sedikit mengangkat kepalanya, melihat ke langit yang jauh, bergumam, beberapa orang, apakah hidup itu buruk? Pada awalnya, Zhang Xuan ingin mengejar Lin Qinghan secara terbuka, bagaimanapun, dengan statusnya, tidak peduli aspek apa, persatuannya dengan Lin Qinghan hanya dapat dianggap sebagai pendakian tinggi Lin Qinghan. Tetapi Zhang Xuan secara tidak sengaja menerima berita bahwa seseorang menginginkan kehidupan Lin Qinghan, identitas pihak lain sangat tersembunyi, Zhang Xuan tidak dapat mengetahuinya untuk sementara waktu. Zhang Xuan tahu bahwa itu bukan level pihak lain yang terlalu tinggi, sebaliknya, tetapi level mereka terlalu rendah, sehingga mereka tidak dapat mulai menyelidiki, bagaimanapun, kontak mereka sendiri, adalah orang-orang tingkat atas di dunia. Zhang Xuan tidak punya pilihan selain diam-diam melindungi Lin Qinghan, perlahan menyelidiki siapa yang mencoba merugikan Lin Qinghan, yang menjadi menantu, meskipun Zhang Xuan tahu bahwa Lin Qinghan membenci dirinya sendiri, tetapi dia masih menikmati hari seperti itu, selama setiap hari melihat malaikat ini dalam hidupnya. Puas, dia membawa cahaya ke dunianya, biarkan dirinya percaya pada saat-saat paling putus asa, dunia ini, tidak sedingin dan tidak berperasaan seperti yang dilihatnya. Setelah mengetahui bahwa ada pembunuh di luar, Zhang Xuan menyapa Din Cui, mengenakan kaos putih celana pantai dan menginjak sepasang sandal jepit, dia berjalan menuju gedung Lin. Melihat Zhang Xuan akan pergi, Qin Rou berjalan ke Zhang Xuan dan jatuh padanya dan berkata, "Apakah kamu ingin aku memberimu tumpangan?" Qin Rou ingin lebih dekat dan pribadi dengan pria ini, cintanya pada anak-anak, cintanya pada keluarga, semuanya membuat Qin Rou terpesona, yang ingin mengenalnya lebih dalam dan berkenalan dengannya. Tidak dibutuhkan, Zhang Xuan melambaikan tangannya dan menolak, tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Qin Rou, bahkan matanya tidak tinggal di Qin Rou selama 1 detik lagi. Qin Rou melihat ke belakang Zhang Xuan saat dia pergi, dan tatapan diam itu menyebabkan rasa kehilangan melewati mata indah Qin Rou. Bangunan Lin terletak di pusat CBD kota Yinzhou, dan dapat dianggap sebagai bangunan paling mencolok di seluruh CBD. Bangunan 22 lantai melambangkan kekayaan besar Lin. Di lantai tertinggi Lin, di kantor presiden, Lin Qinghan menutup telepon ayahnya, sambil mengetahui situasinya dari mulutnya. Tentang mengapa seseorang menginginkan hidupnya, Lin Qinghan tidak jelas, untuk mengatakan apa yang menyinggung orang, Lin Qinghan hanya bisa mengatakan, urusan mereka sendiri, orang yang tersinggung, terlalu banyak, pikirkan baik-baik, masing-masing mungkin menginginkan hidup mereka sendiri. Lagi pula, pertempuran bisnis, meskipun tidak berdarah, tetapi juga yang kalah akan berakhir dengan rumah tangga yang rusak, banyak orang kaya, dalam semalam menjadi apa-apa, dan akhirnya memilih untuk naik ke atap. Melompat ke bawah. Bab 7. Jiang Jing duduk di sofa kulit di kantor, meminum teh hitam halus yang diseduh untuknya oleh Lina di ruang rahasia, teh yang dapat mengurangi penumpukan lemak perut dan dicintai oleh wanita. Pada saat yang sama, informasi pribadi Jiang Jing juga disiapkan oleh Lina dan ditempatkan di depan Lin Qinghan. Jiang Jing, 23 tahun, 18 tahun telah memenangkan kejuaraan pertempuran wanita provinsi. Setelah bertugas di militer, bergabung dengan Brigade Operasi Khusus Wanita, 5 tahun, melaksanakan 17 misi, memenangkan penghargaan kelas 1 pribadi 2 kali, kedua kelas jasa 5 kali, jasa kelas 3 1 kali, mahir dalam perdebatan, pertempuran bebas, stabilitas kontra terorisme. Setelah 5 tahun pelayanan memilih untuk pensiun, mendirikan perusahaan pengawal wanita, hanya 1 bulan. Memiliki nama keras di industri, mengkhususkan diri dalam beberapa pengawal laki-laki tidak bisa melakukan perlindungan dekat. Setelah melihat informasi ini, Lin Qinghan masih memiliki beberapa kekaguman pada Jiang Jing, sama seperti pria akan iri dengan perut 8 pak dari pria yang sama. Seorang wanita kuat seperti Lin Qinghan juga iri pada kekuatan pribadi Jiang Jing. Lin Qinghan menutup informasi Jiang Jing, memandang Jiang Jing dan berkata, "Ayahku menjelaskan kepadaku bahwa mulai hari ini, kamu akan tinggal di tempatku, tetapi sebelumnya, ada orang lain di keluargaku, dia mungkin membuatmu merasa jijik." Jiang Jing tidak membalas kata-kata Lin Qinghan. Lin Qinghan tersenyum dan melihat jam di pergelangan tangannya, sudah hampir pukul 12. "Ayo makan dulu, saya juga akan memperkenalkan Anda ke perusahaan kami untuk memudahkan pekerjaan Anda di masa depan." Lin Qinghan bangkit dari kursi bos, mengatur rok hitam yang sedikit berkerut, kaki ramping dan lurus tanpa celah. Jiang Jing meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata kepada Lin Qinghan, "Tuan Lin, kupikir kita harus menangani penyadapan di kantormu sebelum kita makan." Sebuah penyadapan. Alis Lin Qinghan berkerut karena kata-kata Jiang Jing, dia tidak pernah tahu bahwa di kantornya ada penyadapan. Melihat ekspresi General Manager Lin, dia seharusnya tidak tahu tentang keberadaan Bak. Jiang Jing bangkit, dan melihatnya meraba-raba beberapa sudut kantor, dan kemudian mengeluarkan 3 serangga kecil dari bawah pot bunga, sudut dinding, dan bagian terdalam dari rak buku. Melihat ini, wajah Lin Qinghan sangat jelek. Ketiga serangga ini, saya tidak tahu sudah berapa lama mereka ditempatkan di kantor mereka sendiri, dan berapa banyak hal yang telah mereka dengarkan, siapa yang pada akhirnya melakukan ini.
Lin Qinghan yang marah dengan adanya penyadapan, juga terhitung mengerti dengan jelas kemampuan Jiang Jing, layak menjadi bodyguard profesional. Zhang Xuan datang ke lantai bawah gedung Lin, melihat waktu, tepat setelah makan siang. Sebagai pusat bisnis, CBD secara alami penuh dengan semua jenis toko makanan ringan. Zhang Xuan melihat sekeliling dan menemukan kedai kopi di mana dia bisa melihat jendela dari lantai ke langit-langit kantor Lin Qinghan dan berjalan masuk, memilih untuk duduk di jendela, di mana dia bisa mengamati bangunan Lin dengan pandangan terbaik. Begitu ada angin, Zhang Xuan dapat bergegas ke gedung Lin untuk pertama kalinya. Tentu saja, sebelum si pembunuh muncul, Zhang Xuan tidak akan secara aktif mengungkapkan kuda apapun. Mayoritas pekerja kera putih di CBD, kedai kopi dipenuhi dengan sentimen kecil, musik lembut yang menenangkan di telinga Zhang Xuan begitu dia memasuki pintu, toko lebih dari beberapa vegetasi hijau di teralis. Zhang Xuan melihat, tidak terlalu banyak orang di kedai kopi, seorang gadis yang terlihat baru berusia 17 atau 18 tahun, sedang berbicara dengan layar ponselnya, berbicara pada dirinya sendiri seperti sesuatu. Ada juga seorang salesman pria berbaju yang mencoba menjual produknya kepada pelanggan yang duduk di seberangnya. Zhang Xuan meminta beberapa kue kering dan secangkir cappuccino termurah dan makan perlahan, melihat keluar jendela. Setelah sekitar setengah jam, Zhang Xuan mengunci 6 target. Ada 6 orang, telah berkeliaran di luar gedung Lin, semuanya laki-laki, 30 tahun, 2 dari mereka, masing-masing mengendarai truk pikap tua. 4 sisanya, perhatian mereka semua tertuju pada gedung Lin, dan mata jika tidak semua melirik ke lantai tertinggi. Ke-6 orang ini di CBD yang ramai, sulit untuk diperhatikan, tetapi tidak bisa lepas dari mata Zhang Xuan. Zhang Xuan baru saja bangun, siap untuk pergi ke 6 orang yang ditundukkan, dan kemudian dengan hati-hati bertanya, hanya untuk melihat Lin Qinghan berjalan keluar dari gedung Lin. Di sisi Lin Qinghan, juga diikuti oleh seorang wanita dengan warna kulit gandum. Kedua wanita itu, warna kulit yang sama sekali berbeda, membentuk kontras yang mencolok. Zhang Xuan hanya sekilas, dapat melihat bahwa wanita di samping Lin Qinghan, adalah seorang praktisi. Tatapannya, dari waktu ke waktu, memperhatikan sekitarnya. Dia menapaki langkah kaki, setiap langkah diambil dengan jarak yang tepat, tubuhnya, momen demi saat, mempertahankan kondisi siap untuk berkuasa. Zhang Xuan berpikir sejenak, melepaskan gagasan untuk menaklukkan 6 orang itu terlebih dahulu, berjalan keluar dari kedai kopi, menuju Lin Qinghan itu. Lin Qinghan membawa Jiang Jing untuk makan siang di perusahaan. Karena penemuan penyadap kantor, Lin Qinghan beberapa duduk, ingin membawa pulang Jiang Jing, untuk melihat apakah rumah itu juga ditanami benda-benda ini. Lin Qinghan baru saja keluar ketika dia melihat sosok menjijikkan berjalan ke arahnya, dia dengan jelas memperingatkannya untuk tidak datang sendiri. Lin, Zhang Xuan berjalan ke Lin Qinghan dengan wajah tersenyum, yang sangat menjijikkan di mata Lin Qinghan. Apa yang kamu lakukan di sini? Lin Qinghan menatap Zhang Xuan yang tidak terawat. Zhang Xuan tinggi 1,8 meter, tidak terlihat kurus, terlihat, juga dapat digambarkan sebagai tampan, tetapi biarkan Lin Qinghan tidak seperti, karena dia tahu, tidak peduli seberapa bagus penampilan pria ini, tidak dapat mengubah fakta bahwa dia makan nasi lembut, dan lihat kaos putihnya, celana pantai, gaun sandal jepit, biarkan orang melihat sekilas, akan dikaitkan dengan kata ceroboh. Zhang Xuan tersenyum pada Lin Qinghan dan berkata, Tuan, Lin, bisakah saya meminta Anda untuk meminjam $500, dan saya akan membayar Anda kembali bulan depan ketika saya dibayar. Ini adalah alasan paling cocok yang bisa ditemukan Zhang Xuan, dia tidak bisa memberitahu Lin Qinghan, seseorang ingin membunuhmu, aku datang untuk melindungimu. Lin Qinghan mendengar ini, mata jijik bisa menjadi tebal, dia tidak repot-repot mengatakan banyak hal kepada Zhang Xuan, langsung mengeluarkan $500 kepada Zhang Xuan, uang untukmu, jangan kembali, bagaimanapun juga, milikmu disebut gaji juga uang keluarga saya, tidak muncul di depan perusahaan. Setelah mengatakan itu, Lin Qinghan juga tidak peduli dengan Zhang Xuan, membawa Jiang Jing dan pergi ke tempat parkir. Ketika dia sampai di mobil, Lin Qinghan menemukan bahwa Zhang Xuan masih mengikutinya, dengan senyum menjengkelkan di wajahnya sepanjang waktu. Untuk apa kau mengikutiku? Kepala Lin, kemana kamu akan pergi? Zhang Xuan bertanya, sementara dia juga diam-diam menilai Jiang Jing. Pulang ke rumah, Lin Qinghan bahkan tidak repot-repot mengatakan kamu peduli padaku atau semacamnya, karena dia tahu bahwa begitu dia mengatakannya, pria pecundang ini pasti akan menyelesaikannya dan mengganggu orang. Kalau begitu tidak apa-apa, bawa aku bersamamu. Zhang Xuan menggosok tangannya, atau aku akan naik taksi kembali, ongkosnya terlalu mahal. Tidak bisa duduk, Lin Qinghan menolak tanpa berpikir, sambil menunjuk ke Mercedes GT-nya, yang hanya memiliki 2 kursi. Bab 8. Ambil mobilku. Jiang Jing tiba-tiba berbicara pada saat ini, menekan kunci mobil di tangannya, sebuah Volkswagen Jetta membuat 2 tetes. Jiang Jing melihat Lin Qinghan melemparkan pandangan tidak puas pada dirinya sendiri dan tersenyum pada Lin Qinghan. Jenderal Lin, ini adalah orang yang Anda sebutkan kepadaku sebelumnya. Ya, Lin Qinghan mengangguk. Pada saat ini, Zhang Xuan sudah bermain-main duduk di barisan belakang VW Jiang Jing. Ayo pergi Tuan Lin, ayo pergi ke rumahmu dulu. Jiang Jing memberi isyarat kepada Lin Qinghan. Lin Qinghan tidak punya pilihan selain masuk ke mobil Jiang Jing. Setelah dia duduk di sisi penumpang, dia dengan sengaja mencondongkan kursi ke depan dan hanya menyerah ketika dia tidak bisa bersandar lagi. Dia ingin menjaga dirinya sejauh mungkin dari Zhang Xuan. Zhang Xuan tampaknya tidak menyadari betapa Lin Qinghan membenci dirinya sendiri, duduk di sana dan tertawa, dan terus berbicara dengan Jiang Jing, mengatakan bahwa dia belum pernah melihat Jiang Jing sebelumnya, menanyakan apakah Jiang Jing adalah karyawan baru.
Meskipun Jiang Jing tahu bahwa Lin Qinghan membenci Zhang Xuan, tetapi dia sendiri tidak dapat menggantikan emosi ini, karena mereka disuat tidak hanya untuk melindungi Lin Qinghan, tetapi juga menerima tugas untuk secara tidak sengaja melindungi suami Lin Qinghan. Terus terang, pria ini di dalam mobil, juga majikannya sendiri. Kendaraan hanya melaju di jalan, secara bertahap ke kota air Seaside. Zhang Xuan memandang sepanjang jalan dalam lelucon lucu, pada kenyataannya, perhatiannya telah ditempatkan di luar mobil, jelas melihat, dua pikap yang dia perhatikan sebelumnya, selalu mengikuti mobil. VW melaju ke lingkungan, Jiang Jing melaju menuju area villa di bawah arahan Lin Qinghan. Tepat ketika dia akan sampai di rumah, Zhang Xuan melihat bahwa jalan di depannya terhalang. Di jalan tol kecamatan, ada dua mobil pikap yang parkir mendatar, menghalangi jalan tengah, mobil tidak bisa lewat. Jiang Jing membunyikan klakson dua kali, dua mobil di depan mereka hanya bergerak seperti tak berdaya. Lin Qinghan harus membiarkan Jiang Jing mundur dan memerintahkan jalan lain, tetapi tepat ketika Jiang Jing siap untuk mundur, dua pikap lagi datang dari di belakang, dan kemudian diparkir secara horizontal, menghalangi jalan sepenuhnya. Pada saat ini, Jiang Jing menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan memberi Lin Qinghan berkata untuk tetap di dalam mobil dan keluar. Jiang Jing baru saja membuka pintu mobil, tepat di belakang dua truk pikap, total 6 pria turun, dengan senyum sengit di sudut mulut mereka, ke arah Jiang Jing, tangan mereka, semua memegang belati pendek. Pada saat yang sama, dua pikap yang menghalangi jalan depan, juga turun 5 orang, semuanya laki-laki, mengepung Volkswagen sepenuhnya. Gadis, jika Anda tahu apa yang Anda lakukan, tersesat, kakek hanya menginginkan kehidupan wanita di dalam mobil. Pemimpin laki-laki melambaikan belati pendek di tangannya dan berkata ke arah Jiang Jing. Hanya oleh kalian, Jiang Jing menyapu 11 orang, penghinaan di matanya. Gadis kecil, jika kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, kamu akan dibunuh. Karena Anda tidak mendengarkan saya, kakek tidak peduli untuk membunuh 1 orang lagi. Pemimpin langkah laki-laki menuju Jiang Jing bergegas, mengangkat belati di tangannya, dengan keras ke arah wajah Jiang Jing. Adegan ini, biarkan duduk di sisi penumpang Lin Qinghan melalui kaca depan untuk melihat dengan jelas, ketika pihak lain mengangkat belati, menusuk dengan kejam saat itu, Lin Qinghan berteriak, tanpa sadar menutupi mata, detak jantung puf-puf. Kapan dia pernah melihat adegan seperti itu, bahkan seorang pria, melihat seseorang dengan pisau untuk melakukan pembunuhan, akan takut. Ledakan, sebuah suara, jadi Lin Qinghan menutup mata dengan rapat, dia melihat, hanya juga memegang belati yang ditikam laki-laki Jiang Jing, telah jatuh di sampul besar mobil. Jiang Jing sekarang dikelilingi oleh beberapa laki-laki yang memegang belati, masing-masing pisau ke arah vital Jiang Jing ditikam. Jiang Jing mengelak, memberikan tembakan balasan. Lin Qinghan gemetar keluar dari telepon, siap untuk memanggil polisi, tetapi menemukan bahwa tadi malam tidak mengisi daya telepon tetapi pada saat kritis ini tanpa mati. Lin Qinghan membenci telepon ini ke sisi lemparan, lalu dia ingat bahwa di sana masih seseorang di kursi belakang, lalu berteriak, Zhang Xuan, cepat. Cepat panggil polisi, panggil keamanan komunitas. Lin Qinghan berteriak, menemukan Zhang Xuan tidak menjawab dirinya sendiri, menoleh untuk melihat, menemukan Zhang Xuan telah lama berada di kursi belakang. Tatapan Lin Qinghan, menemukan sosok Zhang Xuan, dia tidak tahu kapan, telah menyelinap keluar. Mobil, berlari menuju villa mereka sendiri, tidak berhenti sejenak, seolah-olah sudah ketakutan habis-habisan. Zhang Xuan penampilan pengecut ini, biarkan hati Lin Qinghan membenci, bagaimana mereka menemukan suami seperti ini. Zhang Xuan berlari ke kompleks villa, dia bisa melihat bahwa 11 laki-laki, sama sekali bukan lawan Jiang Jing, dengan Jiang Jing dapat sepenuhnya menangani, dan dirinya sendiri, ada hal lain yang harus dilakukan. Mendorong membuka pintu villa, Zhang Xuan melihat ke ruang tamu yang kosong dan berkata dengan keras, apa gunanya menyelinap? Oh, itu tidak benar-benar menyelinap, aku hanya tidak ingin bingung dengan sekelompok bajingan di luar, dapat menemukanku membuktikan bahwa kamu masih memiliki beberapa keterampilan. Dari tangga menuju lantai 2 dari ruang tamu, turun seorang pria yang mengenakan jas, pihak lain tampak kurang dari 30, dengan senyum tipis di wajahnya. Saat Zhang Xuan melihat pihak lain, wajahnya berubah keras, dipenuhi amarah, lantai yang diapel sebelum meninggalkan pintu, adalah menginjak, kotor, ke atas, cek, ekspresi marah di wajah ini, saya sangat menikmatinya, Anda tahu, saya membunuh orang-orang itu, setiap kali saya meninggalkan saya ekspresi terakhir, hanya 2, horor, dan kemarahan. Pria jas itu dengan sangat elegan mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menyalakannya, setelah mengisapnya dengan ganas, menyipitkan matanya menatap Zhang Xuan melalui asap yang dia hembuskan. Matikan rokok untukku, istri saya tidak mengizinkan merokok. Yo, sungguh pria yang berorientasi keluarga, kamu akan segera mati dan seharusnya tidak peduli tentang itu. Pria berjas itu sepertinya tidak terburu-buru untuk bergerak, itu juga kebiasaannya untuk menikmati reaksi target sebelum dia mati sebelum membunuh, hanya saja, kali ini reaksi pihak lain adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Aku menyuruhmu untuk memadamkan asapnya. Zhang Xuan menekankan sekali lagi, sambil berjalan menuju pria berjas itu. Bagaimana jika aku mengatakan tidak? Pria berjas itu menggantung senyum di wajahnya dan dengan sengaja mengisap lagi. Kalau begitu mati, suara Zhang Xuan, tanpa warna emosional, matanya, seperti binatang buas, menatap pria berjas itu sampai mati. Dalam tatapan Zhang Xuan, pria berjas itu benar-benar merasakan sedikit rasa takut yang membuatnya merasa terganggu. Nak, kamu mencari kematian.
Pria berjas itu melemparkan rokok yang menyala di tangannya ke Zhang Xuan dengan keras, tidak lagi ingin melanjutkan omong kosongnya, dan dengan satu tangan membentuk cakar, dia meraih leher Zhang Xuan, ingin menghancurkan tenggorokan Zhang Xuan. Terlalu lambat, suara tanpa emosi Zhang Xuan terdengar di telinga pria berjas itu. Pria berjas itu terkejut dan hanya ingin mengubah gerakannya ketika dia merasakan sakit yang menusuk tulang di lengannya. Rasa sakit yang langsung membuatnya berkeringat dingin, lengannya yang terentang, secara mengejutkan, terpelintir. Sebelum pria berjas itu punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi, tubuhnya, tidak kurang dari rasa sakit dari lengan yang patah pada saat yang sama, hampir dalam sekejap, lengannya yang lain, serta kedua kakinya, semuanya putus. Bab 9. Pria berjas itu, yang kakinya patah, berlutut di tanah dengan, tangannya terkulai tak berdaya, senyum tipis di wajahnya telah lama menghilang dan berubah menjadi panik, dan di dahinya, keringat dingin terus muncul. Zhang Xuan memperhatikan bagian belakang leher pria berjas itu, ada tato yang dangkal. Zhang Xuan mengerutkan kening, pembunuh Dark Knight. Siapa yang mengirimu? Pria berjas itu menelan ludah ketika mendengar Zhang Xuan mengucapkan kata-kata Dark Knight, jarang seseorang bisa menyebut nama organisasi dengan begitu enteng. Kamu benar-benar tahu tentang Dark Knight. Mata pria berjas itu melebar. Apakah itu misterius? Zhang Xuan bertanya secara retoris, katakan, siapa yang mengirimmu ke sini, aku bisa meninggalkanmu seluruh tubuh. Hahaha, pria berjas itu menarik napas dan tertawa dua kali, karena kamu tahu Dark Knight, kamu harus jelas bahwa kami, Dark Knight, tidak pernah mengungkapkan identitas majikan kami bahkan jika kami mati. Zhang Xuan memiringkan kepalanya selama 2 detik, lalu berbicara, juga benar, aturannya masih harus dipatuhi, lihat tato di belakang lehermu, kamu harus menjadi salah satu dari 13 putra malam gelap, aku mendengar itu. Anda 13 putra malam gelap saling mencintai, sekarang saya memberi Anda pilihan, melanggar aturan organisasi Anda dan memberitahu saya siapa majikannya, atau saya membunuh semua 12 saudara laki-laki dan perempuan Anda yang tersisa. Arogansi, pria berjas itu berlutut di tanah, saya akui, Anda kuat, saya sama sekali bukan tandingan Anda, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menghadapi seluruh 13 putra kegelapan? Berapa banyak orang di dunia ini yang berani mengatakan kata-kata seperti itu? Tidak banyak, ya, tapi saya salah satunya. Zhang Xuan berkata dengan nada yang sangat datar. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri? Hanya karena kamu bisa mengalahkanku. Pria berjas itu mencibir. Dengan ini, Zhang Xuan mengeluarkan cincin emas gelap dari saku celana pantainya dan mengangkat alisnya dengan lembut. Apakah itu cukup? Saat dia melihat cincin ini, pria berjas itu mengalami kontraksi hebat, dan suaranya bergetar saat dia berbicara. Santo, cincin suci, itu kamu, itu kamu, itu kamu. Tubuh pria berjas itu, tanpa sadar gemetar, bahkan jika dia baru saja menyebutkan kematian, tidak menunjukkan hal yang tak tertahankan. Bagaimana, apakah kamu yakin sekarang? Zhang Xuan memasukkan cincin itu kembali ke saku celananya dan menatap pria berjas itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan cukup beruntung, untuk bertarung dengan setan legendaris, hahaha. Oke. Saya dapat memberitahu Anda siapa majikan Anda, tetapi Anda harus berjanji bahwa Anda tidak akan bergerak pada saudara-saudara saya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat kondisi denganku. Ada nada dingin dalam suara Zhang Xuan, 3 detik, beritahu majikanku, lalu mati. Pria berjas itu tertawa terbahak-bahak, nama keluarga majikannya adalah Su, penduduk asli Yanjing. Setelah mengatakan itu, pria berjas itu menggigit racun yang tersembunyi di balik giginya, matanya berguling, dan seluruh orang jatuh ke depan dan jatuh di depan Zhang Xuan. Nama keluarga Su, Yanjing. Zhang Xuan bahkan tidak melihat orang mati dalam setelan itu, bergumam, setelah mengirim pesan teks. Zhang Xuan menyeret mayat itu, berjalan keluar dari pintu utara ruang tamu, pergi ke halaman belakang, melambaikan tangannya ke udara, bayangan hitam masuk, membawa mayat itu, tidak mengatakan apa-apa, dan menghilang lagi. Zhang Xuan kembali ke ruang tamu, memastikan bahwa ruangan itu tidak meninggalkan tanda-tanda perkelahian. Sebelum berjalan menuju pintu utama selatan ruang tamu, secara kebetulan, Lin Qinghan dan Jiang Jing juga masuk melalui pintu depan. Wajah cantik Lin Qinghan, ditutupi dengan dingin, baru saja penampilan pengecut Zhang Xuan, dia melihat dengan jelas. Hei, Tuan Lin, teh telah diseduh untukmu, nikmatilah. Zhang Xuan membawa secangkir teh diseduh di depan Lin Qinghan. Lin Qinghan dengan dingin melirik Zhang Xuan, tidak mengatakan apa-apa, dan tidak repot-repot mengambil secangkir teh yang dia serahkan, dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepada Zhang Xuan. Masalah hari ini, biarkan dia memutuskan, segera panggil ayahnya, dan suruh orang ini tersesat. Jiang Jing menatap tatapan Zhang Xuan, juga dengan sedikit jijik, seorang pria, ketika istrinya dalam bahaya, lari dulu. Zhang Xuan melihat bahwa Lin Qinghan dalam suasana hati yang buruk, senyum gemetar dan kembali ke kamarnya. Dia memanggil pemuda tampan dan menyuruh pemuda tampan untuk memberitahunya untuk memeriksa seluruh nama keluarga Yan Jingsu lagi. Ketika Zhang Xuan selesai menangani hal-hal ini, Jiang Jing juga memeriksa villa sekali. Jadi suasana hati Lin Qinghan sedikit lebih baik adalah bahwa villa itu tidak disadap atau semacamnya. Faktanya, barang-barang ini, sebulan yang lalu, telah lama dibuang oleh Zhang Xuan. Lin Qinghan duduk di ruang tamu, semakin dia memikirkan penampilan Zhang Xuan barusan, semakin kesal dia baru saja akan menelepon ayahnya dan memberitahunya tentang kinerja pengecut Zhang Xuan, ketika telepon berdering, itu adalah dia. Panggilan ayah, Qinghan kamu dan Xiao Zhang datang ke Disente sekarang, di restoran enamel yang baru dibuka, Zheng Chu bocah itu kembali dari luar negeri, pamanmu Zheng dan bibi Zheng telah mengundangmu.
Lin Qinghan mendengarkan kata-kata ayahnya di telepon dan menelan kata-katanya untuk memberitahu Zhang Xuan agar tersesat. Keluarga Zheng dan keluarga Lin adalah teman keluarga, penampilan luar biasa Lin Qinghan, sejak kecil oleh pengejaran Zheng Chu, tetapi Lin Qinghan ke Zheng Chu, yang tidak tertarik sama sekali. Ini adalah keluarga manja generasi kedua, sejauh ini seperti yang diketahui Lin Qinghan, Zheng Chu pada usia 15 tahun dan hubungan tutornya, yaitu seorang mahasiswa, Zheng Chu memukul perutnya, langsung menendangnya pergi, setelah kehidupan pribadi menjadi lebih kacau sebanyak mungkin. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan ide bagus tentang apa yang Anda hadapi. Ketika Lin Qinghan mendengar Zheng Chu dan orang tuanya, dia tahu apa yang mereka inginkan. Di antara Zheng Chu dan Zhang Xuan, Lin Qinghan jelas lebih bisa menerima Zhang Xuan, meskipun orang ini agak pengecut, suka berkelahi, tetapi setidaknya melakukan hal-hal yang tidak membuat orang ingin muntah. Pada tahun lalu, di Santai Enamel Restoran dapat dikatakan sebagai salah satu restoran paling terkenal di kota Yinzhou. Dalam semangat rasa asli, biarkan orang merasakan fitur gaya enamel terdalam, restoran ini mulai dari gaya dekorasi hingga layanan staf penuh dengan gaya enamel. Lin Qinghan memilih supercar acak di kompleks villa dan mengantar Zhang Xuan ke sini. Pertama kali dia keluar dari mobil, Zhang Xuan tidak punya waktu untuk berbicara. Dia merasakan lengan giok ramping memegang lengannya, dan melihat Lin Qinghan berdiri di sampingnya dengan wajah lembut Han, benar-benar kehilangan pandangan acuh tak acuh di rumah. Melihat tindakan Lin Qinghan dan melihat saat ini, itu benar-benar akan membuat orang merasa bahwa dia adalah seorang wanita kecil yang meringkuk di pelukan suaminya. Zhang Xuan tanpa sadar mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di pinggang Lin Qinghan, dan saat dia menyentuhnya, dia merasakan kelembutan dan kelembutan. Tubuh halus Lin Qinghan bergetar sedikit, dan senyum di wajahnya sangat tidak wajar, singkirkan tanganmu. Oh, Zhang Xuan menggosok hidungnya dan dengan patuh mengambil tangan besar yang melilit pinggang Lin Qinghan. Lin Qinghan memelototi Zhang Xuan, meskipun ada senyum lembut di wajahnya, tetapi kata-katanya masih membawa rasa dingin. Tunggu masuk, jangan banyak bicara. Anda dan saya mencoba menunjukkan sedikit cinta. Ketika saya bertanya apa yang kamu inginkan saat memesan makanan, biarkan aku yang memutuskan, mengerti? Zhang Xuan mengangguk dan mengangkat tangan, jaminan untuk menyelesaikan tugas yang dijelaskan oleh Tuan Lin. Bab 10. Lin Qinghan memegang lengan Zhang Xuan dan berjalan menuju pintu restoran. Penampilannya ditambah tubuhnya yang halus menarik perhatian banyak orang. Tetapi celana pantai dan kaos putih Zhang Xuan membuat orang tertawa terbahak-bahak, datang ke restoran kelas atas, berpakaian seperti ini. Tidakkah menurutmu itu melenceng? Zhang Xuan tidak peduli bagaimana orang luar memandangnya, lebih banyak pengalaman, banyak hal menjadi ringan, dorong pintu berat restoran, di depan ruang terbuka adalah ruang besar bergaya mewah, langit-langit lampu kristal cantik memancarkan cahaya, sehingga seluruh restoran terlihat elegan dan tenang. Musik saksofon lembut memenuhi seluruh restoran, seperti asap yang tak terlihat menyebar, perlahan memenuhi pikiran manusia, sehingga sulit untuk merasa gugup dan marah lagi. Ailanthus mengeluarkan semburan aroma, tidak kental atau setan, tetapi jika ada, berubah suasana hati orang-orang yang kompleks, pelayan yang sopan, tamu yang pendiam, dari waktu ke waktu, berbisik dan tertawa, lingkungan yang tenang dan indah. Melihat gaya dekorasi restoran, Zhang Xuan tidak bisa membantu tetapi mengangguk, meskipun tidak semua gaya enamel asli ditampilkan, tetapi juga beberapa suasana hati, lihat niat operator restoran. Pintu masuk keduanya menarik banyak mata, rupanya wanita cantik menyenangkan mata, orang-orang di sekitarnya tampaknya melihat langsung Zhang Xuan diabaikan, semua ditempatkan pada Lin Qinghan, situasi ini Lin Qinghan telah lama terbiasa, tidak sedikit pendek, tampaknya murah hati. Zhang Xuan memindai lingkaran, dengan cepat mengidentifikasi target, meja paling mencolok di seluruh restoran, ada 3 pria dan wanita yang duduk di sana, dan sisa restoran, mata 3 pria dan wanita berkumpul sendiri. Salah satu pria dan wanita itu cukup tua, terlihat sekitar 50, pria sebuah negara menghadapi perubahan-perubahan yang bocor. Ini adalah tahun-tahun di tubuhnya meninggalkan jejak. Tampaknya paruh pertama dari pengalaman hidup pria ini tidak terlalu mulus, dan kemudian lihat wanita itu, penampilan wanita bangsawan berusia lebih dari 40 tahun, menggantung kalung mutiara di leher, terawat dengan baik, ada semacam pesona setengah tua Sun Yang di dalamnya. Zhang Xuan melihat, pada sepasang pria dan wanita parubaya, juga duduk seorang pemuda berusia 20-an, pemuda yang mengenakan kemeja kera bunga romo, sekarang menggantung senyum jahat melihat dirinya sendiri. Zhang Xuan tahu bahwa pemuda ini seharusnya adalah Zheng Chu, hanya pria dan wanita parubaya itu, adalah orang tua Zheng Chu, Zheng Kai dan Wang Chongfeng. Ayah Lin Qinghan yang dikenal Lin Jianyu Zhang Xuan, Lin Jianyu adalah pria parubaya yang terlihat sangat ramah. Ayah, Lin Qinghan memegang lengan Zhang Xuan dan datang ke meja. Ketika Lin Qinghan selesai memanggil ayah, Zhang Xuan juga memanggil dengan acuh tak acuh. Ayo, duduk, Lin Jianyu menyapa, Zhang kecil izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Paman Zheng dan Bibi Wang Anda, ini Zheng Chu, Anda seumuran, Anda harus lebih dekat di masa depan. Lupakan saja, Paman Lin, tutup tidak perlu, kata di dekat vermilion itu merah, aku tidak ingin terlihat seperti kantong kotoran. Suara Lin Jianyu baru saja jatuh ketika Zheng Chu, yang memiliki wajah seram, angkat bicara. Ketika orang tua Zheng Chu mendengar putra mereka berbicara seperti itu, alih-alih menegur sedikit, mereka memiliki ekspresi yang menyemangati di wajah mereka. Qinghan, saya mendengar bahwa Anda menikah, ini adalah orang yang Anda nikahi. Wajah Zheng Chu penuh dengan penghinaan, sepertinya penglihatanmu tidak bagus. Qinghan, anakmu ini juga benar-benar, bagaimana mengatakan menikah? Wang Chongfeng juga berbicara, kamu bilang kamu, menikah dengan udik seperti itu, bahkan jari kaki Xiao Cuku tidak sebaik itu, cepat cerai lupakan.
Zheng Chu dan Wang Chongfeng baru saja membuka mulut mereka tanpa menyembunyikan apapun, tidak peduli dengan perasaan Zhang Xuan. Siapa yang akan aku nikahi? Sepertinya tidak perlu beberapa orang luar untuk menunjuk ke sini, kan? Lin Qinghan berbicara dengan wajah tidak senang. Orang luar, King Han, bagaimana Anda bisa berpikir bahwa kami adalah orang luar? Jika Anda ingin berbicara tentang orang luar, hanya ada satu orang luar yang hadir, kan? Zheng Chu menunjuk Zhang Xuan, dengan arti yang kuat dari penargetan. Lin Jianyu duduk di samping dan tertawa, kami tidak akan terlibat dalam urusan generasi muda, ayo pesan makanan dan makan dulu. Ya, pesan makanan untuk makan malam. Ayah Zheng Chu, Zheng Kei juga berkata. Zheng Chu tersenyum percaya diri, menjentikkan jarinya dan memanggil pelayan. Karena mempertahankan gaya enamel asli itu, para pelayan di restoran enamel ini juga semuanya adalah orang-orang enamel, di mana komunikasi antara pelanggan dan para pelayan semuanya ada di Ewen, dan hanya ada dua jenis catatan di menu, Ewen dan enamel. Zheng Chu setengah bersandar di kursi di belakangnya, mengambil menu yang diserahkan kepadanya oleh pelayan, memberi Zhang Xuan pandangan genit lagi, dan kemudian mulai memesan dalam kombinasi Ewen dan Enwen. Kesadaran kebanyakan orang akan email masih sangat rendah, bagaimanapun, itu tidak seluas Engwen, dan metode Zheng Chu untuk mengucapkan Engwen dikombinasikan dengan email tampaknya sangat mewah bagi yang belum tahu, tetapi di mata Zhang Xuan, itu jelas lucu. Ini seperti orang asing ke Cina, tidak tahu bahasa Cina, untuk mengekspresikan sesuatu dan tangan dan kaki, dari waktu ke waktu untuk mengucapkan kata-kata lumpuh dari jenis perasaan bahasa musim panas, tetapi orang asing ini masih berpikir mereka mengungkapkan sangat jelas, wajah percaya diri terlihat. Untuk Zheng Chu metode ekspresi ini, pelayan restoran jelas telah melihat banyak, telah tersenyum di wajahnya, dari enamel timpang pihak lain untuk membedakan pihak lain pada akhirnya ingin memesan jenis makanan apa. Dalam proses pemesanan, Zheng Chu melirik Zhang Xuan dari waktu ke waktu, terlihat arogan, Ibu Zheng Chu, Wang Chongfeng melakukan hal yang sama, seolah berkata, lihat betapa bagusnya putraku, dan kemudian lihat benda ini berpakaian seperti anak dusun. Zheng Chu selesai memesan dan menyerahkan menu kepada Zhang Xuan, baiklah, Anda dapat memesan apapun yang Anda inginkan, Anda tidak perlu membayar untuk makanan ini. Zhang Xuan melihat menu di tangan Zheng Chu dan memikirkan apa yang baru saja dikatakan Lin Qinghan kepadanya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik membiarkan King Han memesan untukku. Apa, tidak tahu email, jika Anda tidak memiliki budaya, jangan menjilat wajah Anda untuk datang ke tempat kelas atas seperti ini, oke? Zheng Chu tertawa menghina dan menyerahkan menu kepada Lin Qinghan. Lin Qinghan mengambil menu, satu tangan batu giok terus membalik-balik menu, sedikit mengernyit, meskipun restoran enamel ini telah dibuka selama lebih dari setahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia datang, banyak enamel di atasnya yang tidak bisa dia lakukan. Mengerti? Meskipun ada catatan di Ewen, tetapi beberapa bahan khusus harus diucapkan dalam enamel untuk bekerja. Dengan menu seperti itu, Lin membuat Han sedikit khawatir untuk beberapa saat, tidak tahu harus memesan apa. Zheng Chu, yang duduk di seberang Lin Qinghan, berbicara saat ini, King Han, kamu biasanya sibuk dengan pekerjaan sebagian besar waktu dan belum pernah ke restoran ini, mengapa kamu tidak membiarkan aku memilih untuk kamu? Dengan itu, Zheng Chu mengulurkan tangan untuk mengambil menu dari tangan Lin Qinghan. Zheng Chu benar-benar mengambil menu untuk dipesan untuk Lin Qinghan, yang dapat dikatakan mempermalukan Zhang Xuan, hidangan istri Anda, untuk membantu pria lain memesan. Tetapi ketika tangan Zheng Chu mencapai setengah, dia melihat menu di tangan Lin Qinghan diambil oleh orang lain, dan dia melihat bahwa bajingan kecil itu benar-benar membalik menu, siapa dia? Ini adalah tempat bagi orang-orang kelas atas untuk datang, dia, orang rendahan, merasa terhormat untuk masuk, dan masih memiliki wajah untuk membalik menu di sini. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk seseorang yang merupakan anggota keluarga Lin?